mendirikan Ganesha. Mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, semuanya tampak baik ya, tampak sehat Ibu Guru lihat ya. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu Guru ingin mengajak kalian berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa, coba acungkan tangannya. Ya, Eka. Ya, bagus sekali Eka sudah berani untuk memimpin doa ya. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru ingin bertanya sama kalian, siapa hari ini yang tidak sekolah? Siapa saja? Gauri. Gauri kenapa tidak sekolah? Sakit ya. Lagi siapa? Indri tidak sekolah karena kenapa Indri? Pulang kampung. Lagi siapa? Rangga. Kenapa Rangga tidak sekolah? Sakit ya. Untuk Rangga dan juga Gauri kita doakan dia. Oh, Kadek Julantara kenapa? Sakit juga ya. Banyak sekali ya yang hari ini sakit, ada 3 orang. Kita doakan agar dia cepat sembuh ya, agar bisa berkumpul dengan kalian lagi untuk mengikuti pembelajaran yang dipimpin oleh Ibu Guru ya. Ya anak-anak, hari ini sebelumnya Ibu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu ya, agar kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Coba perhatikan ke depan. Nah, lagunya adalah Ibu Kita Kartini ya. Kita bernyanyi bersama-sama.
Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sudah cukup ya. Nah, anak-anak, agar tambah semangat lagi, kita akan tepuk PPK ya. Ada yang dari kalian yang ingin memimpin untuk tepuk PPK? Coba acungkan tangannya. Ya, Agung. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan buat Gung Rama. Ya, Gung Rama hebat sekali ya, sudah berani tampil ke depan dengan penuh percaya diri. Ya, anak-anak, sekarang Ibu Guru mempunyai lagu. Coba anak-anak lihat ke depannya. Lagunya mengenai organ peredaran darah dengan mempergunakan lagu pelangi ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Peredaran darah pada vertebrata, ada organ jantung dan pembuluh darah, pembuluh arteri, darah keluar jantung, pembuluh pena, darah ke jantung, pembuluh kapiler, pembuluh terkecil, pembuluh penghubung, arteri dan vena, pembuluh organ jantung, ada 4 ruang, serambi dan bilik, kanan dan kiri. Ya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Bagus sekali ya. Ibu Guru lihat semuanya tampak semangat dalam menyanyikan lagu mengenai sistem peredaran darah pada hewan ya. Nah, dari lagu tersebut sekarang Ibu Guru ingin bertanya sama kalian. Ada yang tahu apa sih kira-kira judul dari lagu tersebut? Angkat tangan. Apa judulnya? Ya, Randy. Ya, lagu tersebut menceritakan tentang peredaran darah pada hewan. Nah, tadi dikatakan kalau organ peredaran darah itu ada 2. Ada apa saja? Ada yang tahu? Angkat tangan coba. Ya, Dedek. Apa saja? Arteri dan vena. Ya, pembuluhnya ada arteri dan pena. Selain pembuluh darah juga ada organ jantung. Nah, menurut kalian kalau pembuluh darah dan juga jantung samakah dengan organ peredaran darah pada tubuh manusia? Sama apa tidak? Sama. Ya, sama. Jadi, menurut kalian peredaran darah pada hewan dan pada manusia apakah sama apa tidak? Sama ya? Ya, kalau sama, sekarang Ibu Guru ingin bertanya sama kalian lagi. Nah, menurut kalian pentingkah dalam kita menjaga sistem peredaran darah kita? Penting apa tidak? Nah, ada yang tahu kenapa bisa penting? Kenapa? Kenapa penting kita harus menjaga organ peredaran darah pada kita sendiri? Ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu ya? Supaya tidak terkena penyakit. Benar apa tidak? Benar ya, Gusti benar juga menjawab ya. Nah, kenapa kita harus menjaga sistem peredaran darah pada tubuh kita? Karena organ-organnya itu sangat penting ya, sangat berfungsi dalam melancarkan sistem peredaran darah pada tubuh kita sendiri ya. Baik anak-anak, maka tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini,
Ya, ini tujuannya dengan menyimak video, siswa dapat menguraikan sistem peredaran darah hewan dengan benar. Kemudian dengan mengamati sebuah pantun, siswa dapat menelaah hal-hal penting yang terdapat dalam pantun itu sendiri. Kemudian dengan diskusi kelompok, siswa mampu untuk membuat kumpulan pantun dengan benar. Dan dengan diskusi kelompok, siswa dapat membuat tabel gangguan peredaran darah dengan tepat ya. Nah, sekarang Ibu Guru punya lagi video mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Sebelum Ibu Guru menampilkan videonya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya itu, misalnya Ibu Guru ya, ini kapal Trisna menembak kapal Randy. Randy sebelah mana duduknya? Ayo. Nah, sana kan. Misalnya kapal Trisna menembak kapal Randy. Taktik bum bum biar gitu. Jadi arahnya ke Randy ya. Bisa nggak? Bisa, nanti Randy bisa menunjuk temannya lain, misalnya siapa, Gung Rama misalnya. Nanti Randy bisa mempergerakkan tangannya ya, bebas ya, bagaimana boleh ya, tergantung Randy. Udah mengerti kan sistem permainannya? Siapa yang ditembak, dia boleh menembak temannya yang lainnya. Sudah ngerti kan? Dari Randy deh, Randy. Kapal Randy berarti menembak kapal siapa, boleh. Bilang nih, kapal Randy menembak kapal siapa? Kapal Randy akan menembak kapal Bung Dewa. Taktik, bilang nih taktiknya. Bum bum biar. Ya, sekarang Gondewa berdiri. Gondewa mau menembak kapal siapa? Kapal Bung Dewa akan menembak kapal Radin. Taktik bum bum biar. Ya, ayo sekarang Adinya berdiri. Kapal Radin akan menembak kapal Dewi. Taktik bum bum biar. Ya, lagi. Kapal Dewi akan Berdiri, Feby berdiri. Ya, siapa? akan menembak kapal Laura. Taktik bum bum biar. Ya, sekarang orangnya berdiri. Akan menembak kapal Dede. Taktik bum bum biar. Kapal Dede akan Berdiri, Dedek, berdiri, berdiri. kapal Dede akan menembak kapal Gajah. Taktik bum bum biar. Ya. Kapal Gajah akan menembak Gusti. Kapal Gusti. Taktik bum bum biar. Ya, yuk, kayak Gusti. Siapa lagi? Kapal Gajah. Kapal Gajah. Taktik bum bum biar. Ya, stop. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, bagaimana? Sudah semangat apa belum? Ya, kalau sudah semangat, kita akan melihat video secara bersama-sama ya. Video mengenai sistem peredaran darah pada hewan ya. Baik anak-anak, silakan anak-anak lihat ke depan ya. Berikut adalah video mengenai peredaran darah pada hewan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Langsung belajar ya. Hari ini kita akan belajar peredaran darah pada hewan untuk muatan IPA tema 4, subtema 1, kelas 5 SD. Simak video ini dengan baik ya. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, dan yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Apa yang perbedaan keduanya? Pada sistem peredaran darah terbuka, darah mengalir tidak melalui pembuluh darah. Nah, contohnya pada mayoritas hewan invertebrata, misalnya serangga, tikus, laba-laba, dan semut. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya pada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Contohnya pada golongan Pisces, yaitu ikan, golongan amfibi, misalnya kakap, kodok, sama ular, golongan reptil, misalnya pada ular, kada, dan kura-kura, golongan Aves, misalnya burung, ayam, bebek, dan unggas lainnya, serta golongan mamalia, misalnya kuda, kucing, dan lain-lain. Sistem peredaran darah terbuka pada hewan adalah sistem peredaran darah di mana darah tidak dialirkan melalui pembuluh darah, namun langsung dialirkan ke dalam rongga tubuhnya. Nah, pada peredaran darah ini, darah mengalir cukup lambat karena tekanan darahnya rendah. Sistem peredaran darah terbuka terdapat pada mayoritas hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah belalang.
Peredaran darah pada belalang melibatkan organ berupa jantung dan pembuluh. Peredaran darah pada belalang ini hanya untuk mengangkut nutrisi, bukan untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan gambar ya, terdapat jantung dan pembuluh darah yang terbuka. Darah mengalir dari jantung melalui pembuluh terbuka, kemudian di akhir pembuluh darah, darah akan mengalir langsung ke sel-sel tubuh. Oke, selanjutnya kita pelajari sistem peredaran darah tertutup pada hewan. Sistem peredaran darah tertutup adalah sistem peredaran darah di mana darah mengalir melalui pembuluh darah. Umumnya, sistem peredaran darah ini terdapat pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Organ yang terlibat di dalam sistem peredaran darah ini adalah jantung, pembuluh darah, dan insang pada ikan atau paru-paru pada hewan lainnya. Nah, salah satu organ yang terlibat adalah jantung. Jantung pada hewan satu dengan hewan lainnya memiliki perbedaan, yaitu banyaknya ruangan yang ada di dalam jantung. Jantung pada ikan terdiri atas dua ruangan, yaitu satu serambi dan satu bilik. Pada amfibi, contohnya katak, kodok, dan salamander, jantung memiliki tiga ruangan, yaitu dua serambi dan satu bilik. Sedangkan pada reptil, contohnya ular, kadal, dan buaya, jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Namun, sekat antar bilik belum sempurna. Sedangkan pada hewan apes sebangsa unggas dan mamalia, jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Oke, selanjutnya kita pelajari sistem peredaran darah tertutup pada hewan, yaitu pada burung. Pada burung terjadi sistem peredaran darah tertutup karena darah melewati pembuluh darah, dan terjadi juga sistem peredaran darah ganda karena ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dari jantung akan menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung, sedangkan pada peredaran darah besar, artinya darah dari jantung akan menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada burung sama halnya dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Kita amati gambar ya. Pada burung terdapat 4 ruangan jantung, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Keempat ruangan jantung tersebut berperan dalam peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita amati alur untuk peredaran darah kecil dulu ya. Dimulai dari bilik kanan, darah kaya akan gas karbon dioksida. Kemudian melewati pembuluh arteri pulmonalis dengan membawa gas karbon dioksida menuju ke paru-paru. Di paru-paru, gas karbon dioksida akan dilepaskan. Selanjutnya, darah akan mengikat gas oksigen. Darah keluar dari paru-paru, kemudian melewati vena pulmonalis dengan membawa gas oksigen dan menuju ke serambi kiri. Sehingga di serambi kiri, darah kaya akan oksigen, sehingga bisa dikategorikan alur untuk peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan, darah kaya akan gas CO2 atau karbon dioksida, kemudian melewati arteri pulmonalis dan berakhir di paru-paru, gas karbon dioksida akan dilepaskan. Selanjutnya, darah akan mengikat oksigen di paru-paru, kemudian berlanjut melewati vena pulmonalis dengan membawa oksigen atau O2 dan berakhir di serambi kiri. Sehingga di serambi kiri, darah kaya akan O2 atau gas oksigen. Nah, pada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Di bilik kiri, darah kaya akan oksigen, kemudian akan melewati aorta dan arteri dengan membawa gas oksigen menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, gas oksigen akan dilepaskan. Sebagai gantinya, darah akan mengikat gas karbon dioksida. Kemudian, darah akan melewati pembuluh vena atau pembuluh balik dengan membawa gas karbon dioksida dan akan menuju ke serambi kanan, sehingga di serambi kanan darah kaya akan gas karbon dioksida.
sehingga bisa kita tuliskan alur untuk peredaran darah besar, yaitu dimulai dari bilik kiri, darah kaya akan oksigen atau O2. Selanjutnya melewati aorta dan arteri menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, oksigen akan dilepaskan. Sebagai gantinya, darah akan mengikat gas karbon dioksida. Kemudian darah akan kembali ke jantung melewati vena dengan membawa gas karbon dioksida atau CO2 dan berakhir di serambi kanan. Sehingga di serambi kanan darah kaya akan gas CO2 atau karbon dioksida. Oke, kita sudah selesai belajar sistem peredaran darah pada hewan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nana, itu tadi mengenai video sistem peredaran darah pada hewan. Ibu guru lihat Nana sudah mencermati videonya ya. Sekarang Ibu guru ingin bertanya sama kalian. Coba, yang mencermati video Ibu guru pasti kalian bisa jawab. Yang pertama, Ibu guru mau bertanya, adakah yang tahu bagaimana sih sistem peredaran darah pada hewan? Itu kan ada 2 jenis sistem peredaran darahnya. Coba angkat tangan. Ya, Gong Dewa. Apakah benar? Ya, keliru ya Gondewa ya. Cuma sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Ada yang bisa memperbaiki jawaban dari Gondewa? Ya, Randy. Ya, tepuk tangan buat Randy. Ya, jawaban Randy sudah benar ya. Jadi sistem peredaran pada hewan itu ada sistem peredaran darah terbuka dengan sistem peredaran darah tertutup. Nah, sekarang siapa yang bisa mengemukakan apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah terbuka? Ya, Dedek. Bagaimana sistem peredaran darah terbuka? Ya, bagus ya. Dedek sudah benar ya. Tepuk tangan buat Dedek. Nah, jadi sistem peredaran darah terbuka itu artinya darah itu mengalir dengan pembuluh darah apa tidak? Ya, jadi tidak melalui pembuluh darah ya kalau sistem peredaran darah terbuka. Kalau sistem peredaran darah tertutup ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Gusti. Tertutup mengalir melalui pembuluh darah. Ya, bagus sekali ya Gusti ya, sudah benar. Jadi kalau peredaran darah tertutup itu aliran darahnya melalui pembuluh darah ya. Nah, jadi itu mengenai perbedaan antara pembuluh darah terbuka dan pembuluh darah tertutup atau peredaran darah terbuka dan juga peredaran darah tertutupnya ya. Sekarang contoh hewan. Nah, umumnya kalau peredaran darah terbuka itu umumnya dimiliki oleh hewan apa? Avertebrata apa vertebrata? Ya, avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Itu contohnya apa aja? Ya, apa Pradit? Ubur-ubur ya, bagus sekali Pradit ya. Gondewa apa? Belalang, bagus. Lagi apa lagi? Ya, Bung Anom? Cacing apa? Cacing ya, ya benar sekali ya Gung Anom ya. Lagi Andin apa? Apa? Siput ya, bagus sekali Andin. Nah, jadi sudah benar ya apa yang sudah kalian kemukakan tadi. Contohnya ada banyak, ada siput, kemudian ada cacing, ada laba-laba. Itu merupakan hewan avertebrata yang termasuk sistem peredaran darah terbuka ya. Sekarang sistem peredaran darah tertutup apa saja? Coba siapa yang mau? Angkat tangan. Apa saja hewannya? Ya, Gusti, apa saja? Apa? Kata, ya benar. Lagi? Ya, Eka apa? Burung, ya lagi benar ya. Jawabannya Eka lagi, Gung Rama. Kodok sama kata beda. Apa sama? Sudah tadi disebutkan ya, sama ya. Nah, apa lagi? Ya, Dedek? Ya, amfibi ya, itu udah termasuk kata ya. Benar sekali. Apa? Ya, ikan ya, sudah. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, tadi itu mengenai sistem peredaran darah yang tertutup. Ya, yang vertebrata ya, yang vertebrata ya. Nah, itu tadi mengenai ada laba-laba. Laba-laba benar apa salah?
Beda ya, bukan laba-laba. Yang tadi itu ada ikan. Berarti kalian tidak konsentrasi ya dalam mendengarkan apa yang Ibu Guru jelaskan. Nah, dari yang vertebrata itu atau hewan yang memiliki tulang belakang itu sudah disebutkan ada ikan, kemudian ada apalagi amfibi, kemudian ada burung ya, itu merupakan contoh-contohnya. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana sih cara memelihara organ peredaran darah pada hewan? Ada yang bisa? Cara memelihara organ peredaran darah pada hewan? Ya, Gusti? Vaksin tiap bulan. Ya. Menjaga kebersihan kandang, memberi makan dan minum secara cukup untuk membawa hewan ke dokter hewan selalu. Ya, sudah ya. Tepuk tangan buat Gusti. Benar apa yang sudah dijelaskan oleh Gusti ya. Jadi cara memelihara organ peredaran darah pada hewan itu yang pertama dengan cara memberikan dia apa? Vaksin. Kemudian perlu nggak dibawa ke dokter? Perlu ya. Biasanya kalian membersihkan kandangnya setiap berapa kali sehari? Ya, setiap seminggu boleh. Kemudian kalian setiap hari boleh ya membersihkan kandangnya ya agar bersih ya. Kemudian memberi makanan dan minuman ya. Nah, itu tadi mengenai cara memelihara organ peredaran darah pada hewannya. Nah, anak-anak, sekarang dari cara memelihara tersebut, Ibu Guru mempunyai sebuah pantun nasihat bagaimana cara memelihara organ peredaran darah. Nah, coba dilihat sekarang ke depan. Ini merupakan pantun nasihat ya, mengenai peredaran darah. Coba ada yang mau membacanya, angkat tangan. Ya, Pradi, coba dibaca. Seperti surga, cahaya merah menjadi lancar. Ya, tepuk tangan buat Pradit. Udah ya. Sawah luas seperti surga, cahaya merah indah terpancar, jangan malas tuh olahraga, peredaran darah menjadi lancar. Nah, itu merupakan pantun nasihat mengenai peredaran darah. Nah, dari pantun tersebut ada yang bisa menelaah hal-hal apa saja sih yang penting dalam pantun tersebut? Angkat tangan. Ya, Gunala apa? Ya, jadi amanat dari pantun tersebut adalah jangan malas olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Benar ya apa yang dikatakan oleh Gunala. Lagi, apa hal-hal penting yang terkandung dalam pantun tersebut? Setiap barisnya terdiri dari berapa suku kata? Ya, benar Eka ya. 8 sampai 12 suku kata. Coba baris pertama, ada yang tahu berapa suku katanya? Coba Febi berapa? Ya, 9 suku kata. Baris kedua, ada yang tahu berapa? Oh, cuma Febi aja. Coba dibaca cahaya merah indah terpancar. Berapa suku kata? 10. Ya, sekarang dilihat dari baris ketiga. Berapa suku katanya? Coba acungkan tangannya yang tahu. Ya, Dedek berapa? Ya, 9. Bagus sekali ya. Jangan malas tuh olahraga. Ada 9 suku kata ya. Baris yang keempat. Ya, Gunaha. 10, benar 10. Coba kita hitung sama-sama ya. Peredaran darah menjadi lancar. Benar apa tidak? Ya, kurang tepat ya jawabannya Gunaha, tapi sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Bagus sekali ya, ada 11 suku kata. Nah, belajar lagi ya Gunaha ya. Itu tadi mengenai hal-hal penting dalam pantun. Ada yang bisa mengemukakan lagi kalau baris pertama kedua disebut apa? Ya, sampiran. Benar sekali ya apa yang dibilang oleh Randy. Baris pertama sama kedua itu termasuk sampiran. Sekarang baris yang ketiga dan keempat termasuk apa? Ya, Andin. Ya, isi. Bagus Andin ya, udah benar. Baris ketiga dan keempat termasuk isi. Nah, kalian sudah belajar mengenai menelaah hal-hal pantun. Berarti kalian sudah pintar ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk berkelompok ya. Nah,
Ibu guru mempunyai LKPD. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik yang dimana di dalamnya kalian bekerja dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD ini ya. Di sini sudah ada petunjuk pembelajarannya. Silakan anak baca dengan teman kelompoknya ya. Kemudian anak-anak isi nama kelompoknya, jangan sampai lupa nama lengkap beserta nomor absennya. Nah, ini adalah LKPD 1. Anak-anak silakan boleh diskusikan dengan temannya ya nanti ya secara berkelompok. Kemudian di LKPD 2. Nah, selain dari LKPD ini, Ibu Guru juga meminta kalian untuk membuat kumpulan buku pantun ya. Silakan anak nanti berdiskusi dengan teman kalian. Kemudian kalian membuat kumpulan buku pantunnya dan mengisi LKPD 2-nya ini ya. Jadi LKPD 2 itu menelaah salah satu pantun yang kalian punya di buku kumpulan pantun tersebut. Mengerti? Ya, nanti kalau misalnya ada yang belum kalian pahami, anak-anak bisa bertanya sama Ibu ya. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Ini. Sudah semuanya dapat sudah? Ya, anak-anak silakan, anak-anak kerjakan ya. Anak-anak, dalam pembuatan buku kumpulan pantunnya, Ibu Guru berikan waktu 20 menit ya dalam pengerjaannya. Anak-anak silakan lihat batas waktu yang Ibu Guru berikan ya, jangan sampai kelewatan membuatnya ya. Sudah, silakan dibuat tugasnya.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, karena sudah selesai, siapa di antara kalian yang mau tampil ke depan perwakilan kelompoknya? Ya, Pradit, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depannya. Buku kumpulan pantunnya dibawa ya. Buku kumpulan pantunnya dibawa ke depan, ya. Anak-anak yang lain silakan ya didengarkan presentasi dari kelompok 4 ya. Hal-hal penting yang ditemukan di buku pantun. Pantun adalah puisi lama. Baris suku terdiri dari 8 atau 12 kata. 4 baris suku kata. Baris pertama pantun berisi sampiran. Ini merupakan kumpulan pantun dari kelompok saya. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan ke depannya. Ini merupakan buku kumpulan pantun dari kelompok 4 ya. Nah, sudah ya. Sudah? Bagaimana menurut kalian? Bagus apa tidak? Ya, silakan untuk kelompoknya Pradit boleh duduk ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, anak-anak, untuk kelompok yang lainnya, ada yang mau tampil ke depan? Silakan acungkan tangannya. Kelompok berapa? Ya, kelompoknya Ricci, silakan ke depan. Nah, coba. Halo, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan NKPD. Baris pertama dan kedua bersatu ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi sampiran. Ya, udah. Kemudian apa? Bagaimana buku kumpulan pantunnya? Coba perlihatkan sama temannya. Ini buku kumpulan pantun saya. Ya, kelompok 2 ya. Nah, anak-anak coba perlihatkan kepada teman-temannya ya. Ini merupakan kumpulan buku pantun dari kelompok 2. Coba kalian lihat ya bagaimana bentuk dari buku kumpulan pantun kelompok 2. Ya, menurut kalian bagus apa tidak buku kumpulan pantunnya? Ya, nanti Ibu Guru akan memberikan tanggapan secara keseluruhan ya. Nah, sudah, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok selanjutnya, ada yang mau tampil ke depan? Coba acungkan tangannya. Ya, kelompok 6. Halo, saya dari kelompok 6 ini yang mempresentasikan. Bait 1 dan 2 adalah sampiran dan bait 3 adalah isian. Dan ini hasil buku pantun dari kelompok saya. Ya, jadi ini merupakan hasil dari buku kumpulan pantun kelompok 6 ya. Anak-anak bisa lihat bagaimana buku kumpulan pantun dari kelompok 6 itu sendiri ya. Nah, sudah ya. Silakan kelompok 6 boleh duduk. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6. Sekarang kelompok yang mau tampil ke depan siapa lagi? Ya, kelompok 3, silakan untuk tampil ke depan ya. Saya dari kelompok 3 akan mengenal tentang hal penting yang ada dalam pantun. Pantun adalah puisi lama.
Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Bersajak AB memiliki 8 sampai 12 suku kata. Ini pantun dari kelompok 3. Nah, coba silakan dibuka Gunaham bagaimana buku kumpulan pantun dari kelompok 3. Nah, coba. Nah, ini adalah buku kumpulan pantun dari kelompok 3 ya. Nana bisa mengamatinya. Nah, sudah ya. Nah, sudah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, yang belum lagi presentasi kelompok siapa? Coba acungkan tangannya. Ya, kelompok 5. Pantun adalah jenis puisi lama. Tiap bait terdiri atas 4 baris, memiliki sampiran dan isi, bersaja AB. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sudah. Kemudian silakan diperlihatkan kumpulan buku pantunnya kepada teman-temannya ya. Mana Ibu Guru bawa ini? Ini merupakan hasil kerja kelompok 5. Nah, sudah. Sekian presentasi dari kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 5. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Ya, kelompok yang terakhir ya. Kelompok 1, silakan tampil ke depan dengan bawa buku kumpulan pantunnya ya. Halo, saya dari kelompok 1. Saya mau presentasikan baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, sekarang coba diperlihatkan buku kumpulan pantunnya. Nah, ini merupakan buku kumpulan pantun dari kelompok 1 ya. Nah, coba dibuka. Nah, sudah. Nah, sudah ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Sudah ya. Nah, anak-anak dari sekian kelompok yang sudah tampil ke depan, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Apa sih karya kalian? Bagaimana karya kalian menurut kalian sendiri? Bagaimana karyanya? Coba Dedek ya. Karya semua kelompok sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan lagi. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Dedek ya, patut untuk ditiru. Nah, bagi teman-teman yang lain, bagi anak-anak yang lain, ada yang bisa memberikan tanggapan dari kelompok yang sudah tampil dalam mempresentasikan buku kumpulan pantunnya. Coba angkat tangan. Ya, Eka. Ya, bagus sekali ya Eka ya pendapatnya ya. Nah, dari sekian banyak yang sudah tampil ke depan, Ibu Guru lihat semuanya sudah tampak bagus ya dalam membuat buku kumpulan pantun. Namun, ada beberapa hal yang ingin Ibu Guru sampaikan. Yang pertama, buku kumpulan pantunnya ada yang diwarnai, ada yang tidak ya. Nah, bagi anak-anak yang belum mewarnainya, silakan diwarnai agar lebih menarik buku kumpulan pantunnya ya. Kemudian dari segi penulisan, nah anak-anak Ibu Guru lihat tadi penulisannya ada yang besar, ada yang kecil. Nanti disesuaikan ya dengan ukuran kertasnya ya. Coba agak diperbesar lagi tulisannya ya, agar menarik dan layak untuk dilihat oleh orang banyak ya. Nah, itu mengenai tanggapan dari Ibu Guru ya anak-anak ya. Sekarang silakan maju ke depan perwakilannya untuk mengumpulkan buku kumpulan pantun dan juga LKPD yang telah kalian buat ya.
Ya, silakan dikumpulkan LKPD dan buku kumpulan pantunnya. Ya, semuanya ya, kumpulkan ya. Nah, sudah semuanya ya? Sudah semuanya mengumpulkan buku kumpulan pantun dan LKPD-nya sudah? Ya, bagus karena sudah. Sekarang Ibu Guru ingin bertanya sama kalian ya. Hal apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, coba siapa yang bisa mengemukakan? Ya, Randy. Ya, bagus sekali Randy ya. Lagi? Ya, tentang pantun bagus sekali guys ya. Lagi ada yang bisa menyimpulkan kembali apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Gunaha. Ya, bagus Gunaha ya. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah hewan serta sudah belajar mengenai pantun, bagaimana itu cara memelihara organ peredaran darah pada hewan, kemudian hal-hal apa saja sih yang ada pada organ peredaran darah hewan itu kan ada dua, ada darah dengan pembuluh darah. Sistem peredaran darahnya ada dua juga ya, ada peredaran darah apa? Terbuka dan tertutup. Kemudian kita sudah belajar mengenai menelaah pantun. Jadi apa isi dari pantun tersebut, kemudian ciri-ciri dari pantun tersebut, terdapat sampiran, isi, amanat, dan jumlah baris pada setiap baitnya ya. Sudah bagus sekali ya Nana. Nah, dari hal ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk mengerjakan soal ya sekarang. Nah, di LKPD kalian itu ada soal. Silakan anak-anak sekarang kerjakan soal yang telah Ibu Guru berikan ya. Ibu Guru berikan waktu 5 menit ya dalam mengerjakan soalnya. Silakan. Bagaimana Nana, sudah selesai? Sudah. Ya, Bu Guru lihat sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan dari bangku sini ya. Hasil pekerjaannya. Ya, yuk dari bangku selanjutnya lagi. Silakan dikumpulkan ya. Nah, sudah ya. Nah, Nana, lagi lanjut. Ya, belakang bisa dikumpulkan lembar jawabannya ya. Nah, yuk. Sudah semuanya ya? Nah, Nana, untuk PR-nya, sebelumnya, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang! Ya, senang ya. Tentunya Bu Guru sudah lihat dari raut wajah kalian. Nah, menurut kalian hal apa saja sih yang kalian senangi dalam pembelajaran ini? Ada yang bisa mengutarakannya? Hal apa saja ya, Febi?
Ya, sangat senang dalam pembuatan buku kumpulan pantunnya. Kemudian ada lagi yang lainnya. Ya, Dedek. Ya, sama dengan Feby juga ya, senang dalam pembuatan buku kumpulan pantun. Bagus sekali Feby sama Dedek sudah berani mengutarakan pendapatnya ya. Ada lagi yang lainnya? Ya, Gung Dewa. Ya, suka karena ada hal menyanyinya ya. Nah, bagus sekali anak-anak ya. Nah, untuk PR-nya, Ibu Guru akan memberikan PR membuat sistem organ peredaran darah pada ikan ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar masih di tema 4 dengan subtema 3, tapi pembelajarannya pembelajaran 3 ya anak-anak ya. Agar anak-anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah ya. Silakan anak cermati video di depannya, kita bernyanyi bersama-sama. Nah, lagunya lagu Dadong Dauh ya. Ya. Dong daung ngelasia putih sube metalora ke minap ada 15 taluh ne nanging lacur ada nak nepukin anak cerik-cerik lewat pun. Ya, diulangi lagi ya, semangat ya anak-anak ya. Sudah anak-anak ya, karena tadi mengawali dengan doa, sekarang kita akan menutup pembelajaran ini dengan doa juga ya. Ada yang mau memimpin doa, silakan. Ya, Randy silakan memimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Dan anak silakan duduk, kemudian silakan masukkan buku kalian, anak-anak boleh pulang ya. Baik anak-anak, sekarang para musantia. Berdiri. Ngaturang para mesanti. Ya anak-anak, silakan anak masukkan bukunya, anak-anak boleh pulang ya. Hati-hati ya, yang belum dijemput silakan masih tunggu di tempat wantilannya. Yang berjalan kaki silakan hati-hati ya di jalan. Seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tekad baja majukan bangsa, berbekal ilmu, iman dan takwa, tingkatkan sumber daya manusia demi masa depan yang sentosa. Seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila,
bangsa negara, pendiri